Untuk materi yang ketiga yaitu konsolidasi. Di sini tadi kan disinggung bahwa PSAK yang lebih spesifik mengatur tentang konsolidasi itu di PSAK 65. Dikatakan bisa dibuat laporan keuangan konsolidasi ketika si investor memiliki sifat pengendali atas investasi dengan catatan berarti di sini si investor yang membeli itu si A itu membelinya lebih dari 50% otomatis akan memiliki sifat pengendali atas si B-nya. Nah, di dalam prosedur laporan konsolidasi ini, yang pertama si A nanti itu kan ketika si A membeli lebih dari 50% kepemilikan si B, maka si A itu akan menjadi induk atas si B dan si A memiliki sifat pengendali atas si B. Dengan demikian, karena A sudah menjadi induk, maka laporan keuangan yang akan disajikan oleh si A itu tidak hanya memuat informasi tentang si A saja, tetapi meliputi anak-anaknya juga. Maka di sini si A sebagai pengendali wajib untuk membuat laporan keuangan konsolidasian, yang dimana laporan keuangan konsolidasian itu gabungan antara laporan keuangan induk dan laporan keuangan anak. Nah, dengan demikian, untuk membuat laporan keuangan konsolidasi harus melewati beberapa tahapan. Yang pertama, menggabungkan aset kewajiban ekuitas semua informasi yang ada, semua akun yang ada yang dibuat oleh si anak itu harus dilaporkan ke induk. Lalu yang kedua, setelah digabungkan, si induk harus membuat jurnal eliminasi. Kenapa harus dibuat eliminasi? Untuk menghindar melakukan penghindaran adanya pengakuan ganda yang sudah dilaporkan oleh si anak. Contohnya, di anak sudah membuat laporan laba rugi, yang dimana pada laporan di dalam laba rugi itu ada diperoleh laba bersih. Sedangkan sebagai induk itu si laba itu kan akan berdampak pada penambahan investasinya ya, sehingga si laba yang dilaporkan oleh si anak itu harus dieliminasi supaya tidak ada pengakuan ganda, karena laba bersih anak itu sudah tercantum di dalam jumlah penjualan anak dan jumlah biaya anak yang terlapor di induk, sehingga kita harus melakukan eliminasi untuk menghilangkan pengakuan yang dilakukan secara ganda. Lalu yang ketiga juga melakukan eliminasi atas yang tadi. Pada dasarnya semua transaksi yang berkaitan dengan induk dan anak semuanya harus dieliminasi. Contohnya apa? Di sini ada laba, lalu ada hutang piutang antara induk dan anak, itu harus dieliminasi. Lalu ekuitas si anak itu juga harus dieliminasi karena kan sudah dibeli. Ya. Nah, di sini ada beberapa nih transaksi yang harus kita belum ada. Ini yang tadi sudah sempat disinggung bahwa di dalam laporan keuangan konsolidasi ini ketika yang dibeli oleh si A ini lebih dari 50%, seperti yang tadi ya, PTA membeli PTB, PATA menjadi parent dan PTB menjadi subsidiary. Maka di sini si parent atau PTA sebagai CI dan yang 30%-nya di sini diakui sebagai NCI atau non controlling interest. Nah, di sini tadi ya. Jadi berapa yang harus laporan keuangan yang harus dibuat oleh si induk? Si induk hanya menyajikan kepada eksternal itu hanya satu laporan keuangan saja. Itu laporan keuangan konsolidasian. Ketika BJB ini sebagai pusat, lalu dia memiliki anak dari 1, 2, 3, 4, 5. Setiap anak kan masing-masing membuat laporan keuangan yang nanti laporan keuangan anak-anak ini dilaporkan kepada Bank BJB. Lalu si Bank BJB itu kan akan membuat laporan keuangan. Anak juga membuat laporan keuangan. Nah, sebelum si Bank BJB menghasilkan laporan keuangan konsolidasian, dia harus melakukan jurnal eliminasi terlebih dahulu. Jenis-jenis laporan keuangan yang dihasilkan oleh Bank BJB untuk konsolidasi ini sama seperti jenis-jenis laporan keuangan pada umumnya. Nah, kalau untuk kepemilikan langsung ini ketika si parent membeli kepemilikan si B. Tetapi kalau untuk kepemilikan tidak langsung, si parent membeli kepemilikan si B, lalu si B ini membeli kepemilikan si C. Jadi kan secara tidak langsung si parent itu memiliki
memiliki kendali atas si C melalui si B. Lalu, nah, transaksi-transaksi yang biasa dieliminasi. Yang pertama, akun-akun ekuitas subsidiary itu dikatakan dengan akun resiprokal. Jadi akun-akun yang harus dieliminasi dan biasanya memiliki saldo nol di laporan konsolidasi itu dinamakan akun-akun resiprokal. Yang pertama, akun ekuitas subsidiary tadi ya, ada saham, lalu ada dividen, ada siapa lagi? Ada laba tahan, semua yang ada di ekuitas anak itu harus dieliminasi. Lalu yang kedua, akun-akun yang mengalami perubahan nilai antara nilai wajar, nilai tercatat dengan nilai wajarnya. Ketika ada perubahan dan ada perbedaan nilai itu harus dieliminasi juga. Lalu yang C itu investasi pada subsidiary. Pada saat si A itu membeli atas si B sejumlah 40 juta tadi, maka yang 40 juta harus dieliminasi. Karena kan nantinya si jumlah aset bersih si B itu akan terlapor di laporan keuangan si A-nya, sehingga investasi harus dieliminasi. Lalu income from subsidiary juga sama, akun yang termasuk dalam akun resiprokal harus dieliminasi dan harus memiliki saldo nilai 0. Lalu yang E itu lokasi NCI dan yang F ada dividen. Tadi dividen yang dibagikan oleh subsidiary ke parent. Tapi kalau dividennya dibagikan kepada non-parent atau yang investor yang lainnya, maka si dividen tersebut tidak perlu dieliminasi. Sehingga semua transaksi dividen ini hanya khusus yang dibagikan kepada parent saja. Yang G, amortisasi atas akun-akun yang mengalami perubahan nilai. Yang terakhir, utang piutang ya, antara parent dan subsidiary saja itu harus dieliminasi juga. Nah, ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh si A sebagai parent ketika akan membuat laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama, kita harus mencatat selisihnya. Yang kedua, membuat ayat jurnal umum dan penyesuaian. Yang ketiga, membuat laporan keuangan sesaat setelah dilakukan kombinasi bisnis. Yang keempat, membuat jurnal eliminasi. Kelima, membuat kertas kerja konsolidasi. Dan yang keenam, membuat laporan keuangan konsolidasi. Nanti ada perbedaannya antara kertas kerja dengan laporan keuangan. Contohnya di sini ada PT Nirwana membeli seluruh saham PT Astra, berarti seharga 1,2 M. Berarti di sini si Nirwana harus menghitung dulu nih. Tadi kan langkah yang pertama harus mencari diferensialnya. Berapa perbedaannya? Yang pertama kita harus membandingkan dengan antara nilai akuisisi yaitu 1,2 M ini dibandingkan dengan nilai wajar si siapa yang dibelinya itu PT Astra. Di sini nilai akuisisinya 1,2 M. Lalu untuk aset bersihnya tadi kan sudah disinggung bahwa untuk menghitung aset bersih dengan menjumlahkan antara total, mengurangkan antara jumlah nilai wajar sama dengan nilai tercatatnya. Berarti di sini sama aja ya, nilai total aset dikurangi total kewajiban 1,2 atau kita menjumlahkan akun yang ada di ekuitas sama juga 1,2, sehingga di sini diferensinya tidak ada karena nilai wajarnya sama dengan nilai tercatatnya. Kalau sepertinya selisih, maka ada goodwill di sini. Kalau sepertinya nilai akuisisinya 1,2, nilai tercatatnya itu 1 M, maka timbul goodwill karena nilai akuisisi lebih besar dibandingkan nilai tercatat bersih. Tetapi kalau nilai akuisisinya 1,2 sedangkan nilai tercatatnya itu 1,5, itu kan lebih kecil ya si nilai tercatatnya. Yang nilai akuisisinya lebih kecil, maka selisih yang muncul itu namanya bargain purchase. Bukan goodwill. Jadi kalau goodwill itu ketika posisi nilai wajar akuisisinya lebih besar dibandingkan nilai aset bersihnya. Tetapi kalau nilai wajar lebih kecil, itu namanya bargain purchase. Lalu langkah yang kedua itu membuat jurnal umum. Tadi kan kita si Nirwana membeli saham Astra, maka ada penambahan investasi dan ada pengurangan kas sebesar 1,2. Lalu yang ketiga itu kemananya lengit kan. Ketiga, membentuk laporan keuangan sesaat setelah dilakukan kombinasi bisnis. Di sini kan tadi ada penambahan ya, ada penambahan jurnal umum atas investasi 1,2 dan kas 1,2, maka di laporan keuangan gabungannya itu setelah kombinasi bisnis di PT Nirwana itu akan menambah investasi pada PT Astra menjadi 1,2 dan kasnya itu berkurang. Lihat ya, di sebelum kombinasi bisnis tidak ada investasi,
Tetapi setelah kombinasi bisnis itu ada investasi. Sedangkan untuk kasnya yang tadinya 1,6 berubah menjadi 400 juta. Karena 1,6 ini dikurangi dengan 1,2. Nah, setelah kita membentukkan keuangan gabungan, sesaat terjadi kombinasi bisnis, maka kita membuat kertas kerja konsolidasian. Kertas kerjanya sama halnya dengan worksheet yang di pengantar. Sebelum ke kertas kerja, kita membuat dulu jurnal eliminasi. Karena tidak ada transaksi lain, maka jurnal eliminasinya itu kita hanya mengeliminasi si investasi saja yang 1,2 ini. Karena si Nirwana ini membelinya atas saham biasa si anak, jadi di debitnya itu dihilangkan, dieliminasi dulu sih saham biasa dan saldo laba. Kalau untuk eliminasi investasi pasti akunnya seperti ini, investasi yang dikredit dan di debitnya ada akun yang ada di ekuitasi anak. Lalu setelah itu kita akan membuat kertas kerja konsolidasian sama seperti worksheet ya. Kita mencantumkan di sini akun-akun yang ada di laporan keuangan induk dan anak. Lalu nanti saldo, induknya berapa, masukkan asranya juga berapa. Lalu di sini tinggal dipindah-pindahkan sesuai dengan saldo normalnya masing-masing, dijumlahkan misalnya. Terus laporan posisi keuangan. Nah, beda ya antara kertas kerja dan laporan posisi keuangan. Kalau kertas kerja itu hanya alat pembantu seperti ini bentuknya kurang lebih. Kalau untuk laporan posisi keuangan sama halnya seperti bentuk umumnya LPK yang kita kenal.